Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, di sini saya akan mempresentasikan salah satu tugas dari mata kuliah Teori Pengambilan Keputusan dari Universitas Buana Perjuangan Karawang yang disusun oleh Miftahul Hidayah Pramilu, Jumadi, dan Yulandari dari Program Studi Manajemen. Oke, di sini ada nama UKM, Warung Kelontong, jenis usahanya UKM. Berikut ada pembagian tugas dalam kelompok. Yang pertama ada Miftahul Hidayah Pramilu dengan NIM 17416261201249. Tugas yang dikerjakan identifikasi masalah. Yang kedua ada Jumadi dengan NIM 17416261201216. Tugas yang dikerjakan observasi dan pengumpulan data, pengambilan keputusan kondisi beresiko. Yang ketiga ada Yulandari dengan NIM 17416261201246. Tugas yang dikerjakan analisis SWOT, pengambilan keputusan pada kondisi tidak pasti. Slide berikutnya yaitu ada sekilas tentang warung kelontong. Warung ini merupakan milik dari kedua orang tua saya, tetapi warung tersebut dijalankan oleh ibu saya yang bernama Ibu Karmi. Awal mula membuka warung sendiri yaitu pada tanggal 12 November 1996 dan masih berdiri sampai sekarang. Warung ini sendiri berlokasi di Tegal Pacing, Kecamatan Pebayuran. Warung kami menjual kebutuhan pokok masyarakat dan selalu mendepankan produk berkualitas karena kami membeli barang-barang tersebut dari supplier terpercaya. Produk yang paling laku dijual di pasaran yaitu minyak sayur, telur ayam, mie instan, dan kebutuhan bayi dan jajanan anak. Kemudian ada tujuan. Poin A ada identifikasi masalah. Di sini ada 3 poin. Yang pertama, keterbatasan pemasaran mengakibatkan kurang terkenalnya warung Ibu Karmi menyebabkan penjualan kebutuhan pokok menjadi terbatas karena pembeli yang datang hanya dari lingkungan sekitar. Kemudian keterbatasan modal menjadi salah satu permasalahan di warung tersebut yang mengakibatkan keterbatasan laju gerak untuk membuka cabang baru. Selanjutnya ada kondisi pasar. Saat ini masyarakat Indonesia tengah dilanda pandemi virus COVID-19 yang mengakibatkan sebagian besar masyarakat tidak keluar rumah dan memilih isolasi diri di rumah. Hal ini menyebabkan turunnya konsumsi konsumen yang berpengaruh terhadap penjualan. Kemudian ada poin B yaitu alternatif pemecahan masalah. Di sini ada 3 poin. Yang pertama, modal. Kurangnya modal dari usaha warung kelontong tersebut bisa diatasi dengan meminjam modal kepada bank tertentu yang menyediakan layanan kredit rakyat dengan cepat dan mudah. Kemudian kondisi pasar. Zaman yang semakin canggih membuat selera konsumen pun berubah dan tentu saja setiap produk perlu inovasi agar konsumen tidak bosan akan produk yang monoton, sehingga toko kelontong berupaya melakukan inovasi dan meningkatkan kualitas pelayanan agar mendapatkan pelanggan baru yang bertambah terhadap profit. Lingkungan. Mengingat saat Indonesia sedang dilanda pandemi corona, maka masyarakat tidak bisa berpergian sesuka hati mereka. Dan untuk proses pembelian produk kebutuhan pokok, masyarakat membeli secara langsung. Pada poin C, analisis pengambilan keputusan. Dari data yang terkumpul diperoleh bahwa 1. Uji coba produk baru berupa perlengkapan alat dapur pada saat keadaan ramai. Jumlah pembeli dari produk alat perlengkapan dapur yang terjual 50 piece, yaitu seperti alat penggorengan, sesudit, dan lain-lain. Sedangkan keadaan sepi, pembeli membeli produk yang terjual yaitu 25 piece seperti alat perlengkapan dapur. Yang kedua, uji coba ditambahkan barang perlengkapan dapur menjadi 75 piece. Keadaan ramai terjual meningkat yang semula 25 piece menjadi 35 piece. Yang ketiga ada uji coba gabungan pada keadaan ramai. Jumlah barang yang terjual sebanyak 35 piece. Pada keadaan sepi menjadi 25 piece. Poin 4, adanya kasus COVID-19 tidak terlalu berdampak secara signifikan terhadap penjualan barang.
Dari penjelasan di atas, tampak bahwa untuk pengambilan keputusan alternatif yang paling baik tidak berdampak signifikan menggunakan pengambilan keputusan pada kondisi beresiko karena pemilik warung tidak memiliki data tentang probabilitas warung itu diramai dan berapa probabilitas warung itu sepi. Kemudian pengambilan keputusan pada kondisi beresiko yaitu ada dua. Yang pertama, Expected Monetary Value atau EMP. Yang kedua, Expected Opportunity Loss atau EAL. Selanjutnya, yang pertama, pengambilan keputusan pada kondisi berisiko menggunakan EMP. Dalam berikut tabel keputusan warung Bu Akarmi dengan menggunakan EMP. Dari tabel tersebut tertera yang berwarna kuning yaitu 25, 35, dan 25. Jadi artinya setelah pertimbangan tersebut diuraikan, maka keputusannya adalah pembeli produk baru agar warung dapat ramai kembali karena dengan pengeluaran biaya yang lebih sedikit akan diperoleh hasil porsi yang sama dengan pengkolaborasian produk lama dan produk yang sudah tersedia. Selanjutnya yang kedua, pengambilan keputusan pada kondisi beresiko menggunakan EOL. Pada tabel tersebut, keputusan warung Bu Karmi dengan menggunakan EOL yaitu tertera yang berwarna kuning 25, 15, dan 25. Jadi artinya uraian jawaban yang sama dengan EMP karena paling sedikit ruginya yaitu adalah alternatif 1 dan 3, tetapi ada yang tidak terdeteksi yaitu untung warung. Di sini menggunakan pemikiran logis bahwa memperbarui dua produk itu pasti akan mengeluarkan biaya yang lebih besar dibanding dengan menggunakan produk yang sudah tersedia. Oleh karena itu, maka alternatif kedua yang dipilih yaitu membeli produk baru akan lebih menambah datangnya para konsumen dibandingkan dengan produk yang itu-itu saja. Selain ketiga, ada tujuan. Selanjutnya, keempat, ada identifikasi. Identifikasinya yaitu ada 3. Yang pertama, keterbatasan pemasaran, kedua, keterbatasan modal, dan yang ketiga, kondisi pasar yang tidak menentu. Jadi, kesimpulannya dari identifikasi yaitu keterbatasan modal yang dihadapi oleh warung tersebut dapat menghambat proses jual beli karena banyak persediaan barang yang kurang lengkap. Kedua, keterbatasan pemasaran yang dihadapi warung tersebut dapat berkaitan dengan pemasukan warung yang berkurang. Dan ada kesimpulan dari alternatif keputusan yaitu yang pertama, dari penjelasan di atas tampak bahwa untuk pengambilan keputusan alternatif yang paling tidak berdampak signifikan menggunakan pengambilan keputusan pada kondisi beresiko karena pemilik warung tidak memiliki data tentang probabilitas warung itu diramai dan beberapa probabilitas warung itu sepi. Yang kedua, uraian jawaban sama dengan EMP karena paling sedikit ruginya yaitu alternatif 1 dan 3, tetapi ada yang tidak terdeteksi yaitu untung warung. Di sini menggunakan pemikiran logis bahwa memperbarui dua produk itu pasti akan mengeluarkan biaya yang lebih besar dibanding dengan menggunakan produk yang sudah tersedia. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada salah kata yang kami ucapkan dari kelompok kami. Mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.